Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan Wira yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dilimpahkan banyak rezekinya dan dimudahkan untuk segala urusannya. Nah, di video kali ini ada sebuah cerita dengan judul Pesugihan Tanpa Tumbal. Gimana nih kira-kira? Apakah tanpa tumbal beneran? Daripada kalian penasaran, langsung saja kita simak ceritanya. Kesusahan dalam rangkuman kemiskinan yang terasa menjadi sangat berat untuk kata kehidupan masa yang dijalani. Mungkin nasib diri yang terlahir dari seorang janda yang hanya terwarisi satu buah gubuk reot, juga sepetak kebun kecil di belakang. Perbedaan kasta serasa menjadi beban bagiku. Cibiran juga cacian hinaan orang lain sudah sangat biasa aku dengar sedari kecil. Manusia yang hanya memandang diri ini, juga orang tuaku sebagai manusia yang dekil, kumuh, juga gembel, miskin, sudah menjadi rajutan sandang kehidupan kami. Kerja serabutan yang ditawarkan warga sekitar semua aku iakan, demi untuk terbeli bahan makan. Itu menjadi anugerah tanpa tertampik rasa syukurku. Keprihatinan tanpa ujung, renungan yang terlantun dalam setiap sunyi malam, lafaz permohonan doa di sepanjang sujud. Namun semua itu seakan tanpa pernah terdengar oleh Tuhan. Rasa sabar yang selalu diajarkan orang tuaku satu-satunya ini kini mencapai titik paling dasar. Bang, Bambang, terdengar suara dari luar gubukku. Buru-buru aku membuka pintu, lalu melihat tetanggaku tengah berdiri di halaman. Iya Pak Sar, ada apa? Tanyaku kepada Pak Sarwidi tetanggaku. Minta tolong bang, bawakan pupuk kandang ya, suruhnya padaku. Oh iya Pak Sar, mari, kataku menyanggupi. Ya walau mendapat pekerjaan membawa pupuk kandang, hasil olahan alami antara kotoran sapi dengan rerumputan kering yang menjadi alas kandang, itu sudah menjadi pekerjaanku. Terkadang mendapatkan upah 25.000 sampai 50.000, tergantung banyaknya pupuk yang harus diangkut. Dengan karung bolak-balik dari kandang ke sawah, memikul lemih atau pupuk yang bau dan basahnya melekat di tubuhku. Tapi sekecil apapun jeripaya akan menjadi nafas kelangsungan hidup wanita yang sangat aku sayangi. Beliau adalah ibuku. Sore itu, setelah semua pupuk sudah selesai aku bawa, pekerjaan belum usai sampai di sini, karena harus menebarkan pupuk itu di atas gundukan tanah yang sudah disemai dengan cangkul sebelumnya. Kompos kotoran sapi ini dengan tanganku menebarkannya sampai rata. Sayup kumandang adzan maghrib terdengar dari kejauhan. Namun pekerjaan belum juga usai. Alam benderang merubah gelap. Keusilan astral mulai menjailiku. Walau sudah sangat sering mengalami hal mistis, tetapi rasa takut tetap singgah menggeridik ngeri. Angin semilir berembus serasa dingin di tengkukku, membawa bau amis mengalahkan pupuk kandang yang ada di genggaman tangan. Di sudut petakan sawah, terlihat sosok wanita berdiri menatap dengan wajahnya sangat mengerikan. Tertawa cekikikan, seakan menakutiku. Tidak usah ganggu, aku hanya mencari sandang pangan, kataku ke arah sosok seram itu. Pulang. Sudah waktu candi kalah. Pulang. Terdengar suara membisik di telingaku. Namun bisikan itu bukan dari kuntilanak di depan sana. Seakan sebuah pengingat untukku agar segera pulang. Tanpa pikir panjang langsung meninggalkan pekerjaan ini, berjalan menuju sumber mata air untuk mandi membersihkan kotoran
juga bau yang melekat. Namun sosok itu terus mengikuti, sampai akan mandi pun masih diperhatikannya. Melepaskan semua pakaian, dengan telanjang bulat tidak lagi memperdulikan tatapan lelembut itu, menyelesaikan membersihkan diri. Setibanya di rumah, ganti baju, lalu beranjak ke rumahnya Pak Sarwidi untuk mengambil upah kerja. "Kula nuwun, Pak. Kula nuwun." Salam yang aku ucap saat bertamu. "Iya, silakan. Sebentar," jawaban wanita dari dalam rumah. Lalu wajah wanita itu mengintip dari balik jendela yang tirainya ia singkapkan untuk melihatku. "Oh, Mas Bambang, mau ambil uang ya? Sebentar," kata anak gadis Pak Sarwidi. "Iya, Mbak Nur," jawabku dengan senyum. Lalu gadis remaja itu kembali masuk ke dalam. Tidak seberapa lama diberikannya uang 10 ribuan yang berjumlah 7 lembar. "Loh Mbak, ini kok banyak sekali? Apa tidak salah Mbak Nur?" tanyaku meyakinkan. "Tidak Mas, itu dari Bapak 50, dari saya 20 Mas Bambang," katanya. "Loh, kok repot-repot Mbak Nur?" seruku tersenyum malu. "Tidak apa-apa Mas, buat Mbok Jumi beli siri Mas," katanya sangat lembut. "Waduh, terima kasih banyak Mbak Nur," jawabku sambil berpamitan pulang ke rumah. Namun malam ini rundungan gundah mulai menghampiri. Wajah gadis tadi mulai membayang, mengusik khayal yang membawa dalam kisah mustahil aku rasakan. Terlena membayangkan aku dengan Nurhayati memadu kasih, berdua mengarungi bahtera rumah tangga, sampai terdengar suara, "Bang, Bambang, Bambang." Suara Simbo memanggil dari dapur. Elah, buyar deh, mau mesra-mesraan dengan gadis ayu tetangga itu. Saat aku mau membayangkannya lagi, suara panggilan itu semakin keras terdengar. "Bang, ya ampun, anak ini apa sudah tidur jam segini?" kata Simbo yang terus memanggil. "Apa Mbok?" jawabku dari dalam kamar. "Makan dulu, baru pergi tidur nak," katanya menyuruhku makan. Bergegas aku beranjak ke dapur lalu menikmati makan malam istimewa. Nasi putih, sayur bayam, sambal terasi, plus tempe goreng. Sungguh sangat berbeda menu malam ini, yang biasanya hanya nasi sama sayur saja, kini tambah tempe goreng. Rasa syukur kami tidak terhingga menyambut karunia Tuhan. Hasil jeripayahku mendatangkan rezeki malam ini, meski dalam hati masih ada ganjalan karena pekerjaan itu belum sepenuhnya tuntas aku lakukan. Gangguan sosok itu membuat terbengkalainya amanah, sementara sudah dinikmati hasil upahnya. "Makan kok melamun, mikir apa?" tanya Simbo mengagetkanku. "Tidak Mbok, kerjaan belum selesai tadi itu. Pupuk yang ditebar di sawah tadi belum selesai," jawabku menjelaskan. "Bocah gemblung, belum selesai kerja kok sudah ngambil upah," kata Simbo sambil mengunyah makannya. "Lah kemalaman kok Mbok," jawabku membela diri. "Pagi buta besok, segera diselesaikan. Amanah itu nak, jangan main-main," katanya memberi nasihat. "Iya Mbok." Selesai makan kembali aku masuk kamar mencoba kembali menghadirkan sosok pujaan hati, Nurhayati, sang primadona anganku. Jangan pernah berhenti mensyukuri nikmat, karena sekecil apapun rezeki yang teranugerahkan adalah sebuah wujud cinta kasih sang holik untuk mencakupi hambanya. Suara serangga malam terdengar dari pelataran luar rumah, menandakan larutnya malam ini. Namun rasa resah masih menghampiri dengan memikirkan sang pujaan hati. Tanpa bisa tertawar lagi,
Memasuki ruang hayal pun aku lakukan. Menghadirkan senyumannya, matanya, wajah Ayu itu, semua terangkum menjadi keindahan bagiku. Apa rasa ini juga dirasakan olehnya? Andai saja iya, akan menjadi sempurna untaian cinta yang teranugerahkan pada kehidupanku. Hanya saja bagi gembel yang ingin menggapai rembulan untuk mencintai gadis itu, bagaimana tompangan derajat saja sangat mustahil untuk berjodoh. Andai saja memiliki kecukupan harta, sudah aku pinang anak tetangga ini agar terwujud angan dengan memiliki dia seutuhnya. Andai saja takdir tidak seperti ini, pasti sudah jadi orang yang bahagia, selayaknya manusia yang hidup dengan normal. Andai sampai andai yang lainnya terus datang membawa kepusinganku. Aduh Dik Nur, kenapa kamu siksa batinku? Hati yang mulai merasakan nelangsa membisik. Subuh itu aku bangun dan langsung bergegas pergi ke sawah untuk melanjutkan pekerjaan kemarin yang sempat tertunda. Jalanan masih sangat gelap, hanya senter yang menjadi penuntun langkahku. Kanan kiri dipenuhi oleh rimbunan pohon bambu yang dikenal sangat angker di tempat ini. Tapi ini satu-satunya jalan untuk menuju sawahnya Pak Sarwidi. Harus ditempuh dengan keberanian. Dengan rasa was-was memberanikan diri melewati keangkeran jalan ini seorang diri, menoleh ke sana kemari memastikan agar siap jika memang harus diketemukan oleh hal ganjil di depan sana. Jantung berdegup sangat kencang saat menyaksikan sesosok kuntilanak bertengger di salah satu bambu yang melengkung itu. Untung dia hanya menatap saja tanpa melakukan apa-apa. Bahkan yang biasanya tertawa cekikikan, kini tidak terdengar sama sekali. Apakah setan juga sariawan? Sesampai di pematang sawah, udara masih sangat dingin. Tanah juga basah oleh embun. Aku memulai pekerjaan ini agar segera selesai. Matahari mulai beriak, hadir dalam dunia menggantikan hari. Fajar menyingsing, memberi sinar kehangatan saat mulai menerpa tubuh. Usai pekerjaan saat alam mulai menyambut surya. Wih lah, pagi sekali Mas Bambang, sapa orang yang mulai berangkat ke sawah. Oh iya Kang Yat, jawabku. Cepat teruskan Mas, saya berangkat dulu, jawab Kang Yadi sambil melanjutkan jalannya. Iya Kang, hati-hati, jawabku. Setelah semua aku rasa beres, beranjak pergi meninggalkan sawah yang sudah selesai aku garap sedari pagi buta. Melanjutkan dengan mandi di sungai, tiba-tiba perasaan sangat tidak enak menghampiri, seakan menjadi firasat buruk yang akan datang padaku. Entah apa yang akan terjadi, yang aku lakukan hanya menyelesaikan mandi, lalu bergegas pulang dengan pikiran aneh. Kepulan asap terlihat membumbung ke atas langit. Dari ujung desa sudah terlihat jika sedang terjadi sesuatu di dalam kampung. Apa ada kebakaran? Sampai asapnya begitu banyak terlihat. Benakku mencari tanya juga jawaban sendiri. Ku percepat langkah agar segera tahu apa yang sedang terjadi di sana. Firasat itu terjawab ketika tiba di rumah. Gubuk satu-satunya peninggalan almarhum bapak berkobaran api terbakar. Warga yang sudah berkumpul di situ mencoba menyiramkan air untuk memadamkan api. Namun hasilnya sia-sia. Aku mencoba menerobos orang yang berkerumunan itu, namun ditahan oleh beberapa warga. Bang, sabar bang, bahaya, kata warga yang memegangi tubuhku. Sangat ingin rasanya masuk ke dalam kobaran api itu, menyelamatkan satu-satunya harta yang aku miliki di dunia ini. Namun semua sudah terlambat. Simbo, teriakku terus memanggil dengan tangis. Semakin tidak memiliki apapun di dunia ini, bahkan satu-satunya orang tua yang ada pun harus meninggal.
Ratap kesedihan doa di sebuah musola kecil menjadi saksi betapa luka hati ini tidak bisa terukur lagi. Kekejaman kenyataan menagih janji kehidupan. Berpasrah dan mengikhlaskan, hanya kata itu yang terucap dari mulut yang mengantarkan peristirahatan terakhir jasad ibuku yang hangus terbakar. Beberapa warga yang menyantuniku sebagai wujud bela sungkawa, aku terima. Namun apa arti semua uang ini tidak mampu mengembalikan kehidupan orang tua tercinta, kubuku, dan semuanya. Hanya melangkah pergi membawa diri meninggalkan desa ini, mengharap ada keberuntungan di depan sana dengan sedikit asa yang tersisa. Tidak lagi memandang ke belakang, hanya mengucap janji dalam hati suatu saat aku kembali untuk memasang nisan yang indah di atas tanah perkuburan ayah dan ibu. Singkat cerita, manusia yang memiliki kecamuk kecewa dan luka hati sangat mudah disusupi setan untuk mengendalikan rasa, membisikkan kesesatan penglihatan, seakan kehendak takdir itu siksaan, memalingkan kodrat sewajarnya tentang pemahaman diri akan kata kuasa Tuhan. Pergi dengan hanya berbekal kesedihan, mengharapkan ada sumber obat dalam luka, mencari kesembuhan diri atas kenyataan yang pahit. Menerima itu tidak semudah kata bijak yang selalu ringan diucapkan mulut manis manusia. Ikhlas itu hati, dan hanya hati itu sendiri yang paham akan rasa. Penghabisan kata hanya ingin jauh meninggalkan kenangan, menguburkan segala carut marut peristiwa. Hanya ingin mengembalikan buku kehidupan agar cerita lara tergantikan dengan kisah baru yang berbeda. Menyewa sepetak kamar kos, bekerja di toko kelontong yang menjadi tukang angkut sembako dari gudang ke dalam truk atau sebaliknya. Karyawan bongkar muat kini aku jabat, meski masih belum dikatakan baik dalam perubahan hidup. Setidaknya dari hasil saat ini, aku bisa menyewa tempat tinggal juga makan. Baju walau tidak bagus juga mulai terbeli. Hampir 1 tahun lamanya semenjak peristiwa itu menghilang dari tanah kelahiranku. Sedikit tabungan terpegang, ingin rasanya menunaikan janji hati untuk memasang nisan makam yang indah untuk kedua orang tuaku. Tapi uang ini semua belum cukup. Saat jam makan siang, aku pergi ke seberang jalan yang menjual nasi bungkus, memesan teh hangat untuk kembalikan tenaga yang sudah hampir habis membongkar 2 truk bermuatan gula dan beras tadi. "Makan dulu bang, semangat banget kerjamu," kata Pak Karto penjual nasi bungkus. "Iya pak, kalau tidak semangat, ya tidak bisa makan Pak Kar," jawabku sambil seruput teh hangat itu. "Anak zaman sekarang ini kalau mau susah sudah jos banget leh," katanya menghiburku. "Iya Pak Kar, adanya hanya ini, jalani saja dengan ikhlas," jawabku. "Kalau kamu pengen kaya, hidup berkecukupan, aku kasih tahu jalannya bang," kata Pak Karto. Sebuah tawaran yang sangat menggiurkan buatku agar segera dapat mengakhiri kekurangan yang selama ini aku jalani. "Apa itu pak?" tanyaku. "Pesugihan bang," kata Pak Karto dengan sedikit berbisik. "Oh alah pak, harus ada yang ditumbalkan jika mengambil pesugihan," balasku sambil gelengkan kepala. "Ini lain nak, dengar dulu," kata penjual nasi bungkus itu. "Iya, gimana pak?" tanyaku agak malas. "Jualan sate gagak," jawabnya. "Lah, bagaimana caranya Pak Kar?" Aku yang mulai penasaran. "Nanti setelah maghrib main ke rumah, aku kasih tahu caranya bang," kata Pak Karto menyudahi pembicaraan. Sore sepulang aku dari bekerja langsung kembali menuju kamar kosku. Tapi sebelum itu di tengah perjalanan, sekilas seperti melihat gadis dari desaku
sedang jajan di sebuah warung bakso dengan seorang laki-laki. Apa tadi itu Dek Nur ya? Sama siapa? Mulai hati merambah kembali ke dalam alam gundah. Setibanya di kamar kos, langsung ingin segera mandi agar hilang bau keringat yang melekat di tubuh ini. Tapi karena di sini kamar mandinya hanya 2 dan jam segini sudah pasti ramai mengantri untuk mandi, mau tidak mau masih harus menunggu. Sambil tiduran di atas kasur sambil menunggu giliran mandi, mencoba mengingat wajah gadis tadi. Namun yang teringat justru kata Pak Karto tadi siang soal pesugihan sate gagak. Apa benar itu ada dan tanpa tumbal? Rasa lelah akan kemiskinan menggerakkan hati untuk mengambil jalur lain agar bisa mewujudkan semua impian-impian yang tertunda. Dengan harta bisa menaikkan derajatku. Kecamuk batin yang tidak menentu memikirkan nasib yang belum memiliki perubahan. Memikirkan pujaan hati yang selalu membayang tanpa pernah berhenti. Harus ada perubahan dalam hidup ini, mau bagaimanapun caranya, mau dengan apapun jalannya. Yang ada semua ini harus segera usai, digantikan dengan kemapanan diri. Sehabis maghrib ia pun mulai menuju ke rumah Pak Karto untuk menanyakan perihal pesugihan yang beliau maksud. Tekadnya kini tidak mampu tertunda lagi karena sangat takut gadis yang menepati hatinya terpetik oleh laki-laki lain. Sebuah lorong dengan lampu remang-remang menjadi penerangan jalan gelap itu. Rumah berpagar tidak terlalu tinggi itu terlihat sangat sederhana. Andai benar pesugihan itu nyata, kenapa Pak Karto memilih hidup miskin seperti diriku? Batin ini mulai memunculkan sedikit keraguan. Kula nuwun Pak Kar, salamku. Mari Bang, sudah aku tunggu. Sini masuk nak, jawab Pak Karto yang tengah duduk di teras rumahnya. Iya Pak, Pak Kar lagi santai, tanyaku basa-basi. Iya nak, memang sengaja nunggu kamu kok, jawabnya dengan senyum. Dengan duduk di bangku depan rumahnya, kami berdua memulai obrolan yang arahnya ke soal pesugihan yang dimaksudkan tadi siang. Sebuah jalan yang harus ditempuh, tentu saja dengan sarana mantra hitam. Persyaratan, juga paling utama itu keberanian. Kalau kamu sudah niat hati, persyaratannya itu mudah. Hanya gagak hidup, pisau, dupa, bunga staman, arang juga tungku dengan sarung. Penjelasannya. Selanjutnya apalagi Pak? Tanyaku penasaran. Syarat utamanya, kalau kamu jualan harus polos, tanpa busana, dan harus berani, karena yang membeli itu dari sebangsa makhluk halus jin yang berwujud genderuwo. Jangan menjual kepada selain itu, katanya lagi. Lah, itu jualannya di mana Pak Kar? Jualanmu di gunung itu, di atas sumber mata air Cadas. Itu tempatnya yang angker dan menjadi tempat yang cocok nak, ibunya menjelaskan. Setelah itu Pak Karto masuk ke dalam rumah. Tidak seberapa lama, ia membawa sebuah kertas, juga segelas teh untukku. Ini mantra yang harus kamu baca sebelum membuat sate, katanya sambil memberikan catatan mantra itu. Iya Pak Kar, terima kasih, jawabku. Malam itu setelah semua selesai, aku pulang ke kontrakan kecil itu, lalu menghafal mantra di kertas yang tertulis itu. Kaniat ingsun pamundut srono tanpa tumbal, tanpa lelaku srono ndaraken sarana atau syarat persembahan marang samu barang goib, marang rajaning lelembut gendruwo lanang lan wadon krana rajaning goib. Sebuah niat penyimpangan yang harus ia tempuh untuk menuai kepuasan hati, mengharap terkabulnya impian yang meresahkan hidupnya.
Sungguh sangat disayangkan kelunturan iman hanya untuk mengejar keduniawian, yang semua itu tidak akan ada keabadian. Rasa malah sudah mulai menyelimuti, yang setahun ini gigih bekerja tanpa pernah bolos sekalipun. Pagi ini aku lebih memilih pergi ke pasar, mencari tungku dan arang, juga membeli dupa, juga kembang setaman. Lalu setelah semua terbeli, aku kembali membuat sebuah peti dari kayu sebagai tempat uang pesugihan. Ini harus berhasil, harus berani hadapi segala yang akan muncul nanti saat jualan, kataku dalam hati. Dua pemuda datang dengan membawa kurungan burung yang ditutup kain hitam. Dua orang yang disuruh Pak Karto dan sebagai pemasok burung gagak yang akan aku jual malam nanti. Meski dengan cara mengutang dulu membeli 1 ekor burung itu yang harganya sangat mahal, 5 juta untuk mahar 1 ekor gagak. Memang akan sangat tidak wajar jika dinalar harga yang sangat mahal untuk penebusannya. Tapi itu sudah menjadi syaratnya. Itu juga karena susahnya mendapatkan bahan yang akan dijadikan daganganku. Malam ini, tekad sudah sangat bulat, tanpa bisa ditunda lagi. Semua bahan juga kelengkapan sudah siap. Dengan dibantu kedua orang itu, semua peralatan dibawanya ke lereng gunung. Sesampai di lokasi yang menurutnya pas, di bawah pohon jati liar yang berusia sangat tua, di bawahnya mengalir mata air. Kotak kayu yang berisikan bahan tadi semua ditata menurut kemauan hati. Perapian mulai aku siapkan, membakar arang di dalam tungku, menyalakan beberapa dupa di sekitaran area, juga menebarkan kembang setaman. Setelah perapian siap, lalu mulai aku buka kain hitam yang menutupi sangkar burung itu. Tepat pukul 1 dini hari. Sudah siap, Kang? Tinggal saja, kataku kepada kedua pemuda suruhan Pak Karto. Iya mas, yang hati-hati, ingat pesannya Pak Kar, jawab salah seorang pemuda itu. Iya Kang, terima kasih, jawabku. Tidak beberapa lama, langkah kedua orang itu sudah menghilang. Semua menjadi sangat sunyi. Angin berembus terasa lain. Wangi dupa seakan memanggil para dedemit. Pohon yang semula tenang kini bergerak dengan sendirinya. Kemunculan sosok pocong yang mengerikan terlihat melompat mendekat. Namun salah satu syarat dilarang untuk berdoa kepada Tuhan walau melihat apapun. Pocong yang berwajah hitam hangus itu berhenti di salah satu dupa yang tertancap di tanah, disusul dengan kuntilanak, juga bocah berkancut kafan. Aku coba setenang mungkin melihat semua ini. Lalu aku membuka semua pakaian yang aku kenakan, mengambil pisau untuk menyembelih gagak hitam itu. Di sebuah mangkuk plastik untuk menampung darah berwarna hitam pekat, menguliti lalu mulai memotong daging agak kecil-kecil. Dengan lidi yang sudah aku siapkan, mulai menusuk membuat sate. Ketawa kuntilanak mulai membising. Cekikikan bocah gundul itu pun sangat ramai terdengar. Bukan kalian tujuanku, gumamku dalam hati. Lalu dari arah belakang tiba-tiba muncul nenek-nenek menyeramkan dengan mata semuanya putih, menepuk pundakku. Beli sate, berapa harganya? Katanya terdengar dari mulut yang mengeluarkan belatung sangat banyak dan bau busuk itu. Nggak dijual buatmu, kataku sambil melanjutkan menusuk sate, tidak memperdulikan sosok yang memuntahi tubuhku dengan belatung. Setelah semua siap, lalu aku balurkan tusukan sate itu dengan darah hitam. Dengan membaca mantra beberapa kali, memulailah membakar sate gagak di atas bara tungku. Geraman suara berat terdengar. Pohon jati di sebelahku bergetar kencang. Lalu muncul sosok hitam besar dengan tatap mata merah. Taring panjang terlihat. Cakar hitam di jarinya begitu sangat besarnya.
Tubuh hitam besar itu dipenuhi bulu, namun yang bikin aku terkejut hanya satu. Ternyata sosok genderuwo ini kemaluannya panjang besar dan menyala seperti bara api. Geramannya terdengar mengerikan. Dengan kuku hitam panjangnya, sosok itu menunjuk ke arah sate yang aku bakar, menyodorkan beberapa tusuk untuknya, lalu melihat dedemit itu memakannya. Sampai bakaran kelima dengan lahap, semua sate itu habis dia makan. Lalu sosok itu menunjuk ke dalam kotak kayu yang aku bawa. Saat aku melihat kotak itu, lalu menoleh kembali ke genderuwo besar, kini sudah hilang lenyap dari hadapanku. Disusul dengan wujud yang lain, semuanya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Kubuka kotak kayu itu, sudah dipenuhi dengan uang yang sangat banyak melimpah ruah sampai berhamburan keluar. Dengan kain sarung yang aku ikat ujungnya memasukkan uang itu, tapi seakan tiada habisnya. Uang terus keluar dari kotak kayu. Sarung sampai tidak muat lagi menampungnya. Dengan baju juga aku bungkus uang-uang itu. Saat semua kurasa cukup, sisa uang yang tidak bisa terbawa tetap aku tinggal di dalam kotak. Memakai celana, lalu membawa uang dalam sarung dan baju yang sangat berat rasanya. Sebelum subuh aku sudah masuk kamar kos dan mengeburkan semua uang-uang itu di kasur juga lantai kamar. "Bang, Bambang," terdengar dari luar suara memanggil sambil menggedor pintu kosku. Mengintip dari jendela, Pak Karto sudah berdiri di depan dengan kedua pemuda semalam. Lalu aku buka pintu. Saat mereka masuk melihat uang yang berhamburan, mata mereka terbelalak dengan mulut menganga tanpa tertutup. "Wah, kamu berhasil, Nak," kata Pak Karto. Aku hanya tersenyum menggaruk kepala sambil meminta bantuan menata uang yang sangat banyak itu. "Uang burung langsung aku ambil ya, Mas," kata pemuda itu. "Iya Kang, ambil aja, hitung sendiri," kataku yang kini sudah disusupi kesombongan. Semua uang sudah diikat dengan karet dengan jumlah yang tidak terhitung lagi. Semua uang itu dimasukkan ke dalam koper besar yang aku pinjam dari tetangga sebelah. Sore ini aku pergi untuk membeli sebuah rumah dari salah satu developer perumahan yang dekat dengan kediaman Pak Karto. Rumah seharga ratusan 80 juta itu terbayar kontan tanpa melalui cicilan bank. Rumah sudah terbeli, perlengkapan mulai terpenuhi lengkap dari perabotan sampai interior menurut selera hati. Motor sudah terparkir di depan garasi rumah. Semua dibeli dengan kontan. Rumah mewah ini akhirnya dipakai mereka berempat untuk berembuk menjalankan misi kelam. Namun yang namanya manusia, apa yang sudah didapatkan akan merasa selalu kurang dan kurang terus tanpa kepuasan. "Kang, nanti ambil uang yang masih aku tinggalkan di dalam kotak itu ya," kataku pada dua pemuda itu. "Lah, kok ditinggal Thomas? Sayang banget," katanya. "Lah, sarung juga baju yang dibuat tempat tidak muat Kang. Sudah aku jejalkan tetap saja tidak cukup," kataku menjelaskan. "Ya sudah, ayo berangkat. Daripada diketemukan orang lain Mas," ajaknya. Malam itu juga kami bertiga kembali memasuki hutan di gunung itu. Hanya menggunakan senter untuk penerangan jalan. Pak Karto yang selalu pimpinan hanya menunggu di rumah. Karena usianya juga sudah tidak muda lagi. Kasihan jika harus diajak. Gonggongan anjing hutan menyalak di atas bukit. Seakan menyeruakan malam yang dingin ini diselimuti oleh angkernya hutan. Bergentayangnya para lelembut menyambut langkah kami bertiga. Bayangan hitam seakan terus mengikuti dari balik pepohonan. Bayangan yang tidak hanya satu namun jumlahnya sangat banyak. Entah hantu wujud apa. Gerakannya sangat cepat, melesat ke sana kemari, lalu menghilang.
Anjing liar terus menyalak tiada henti, membuat ciutnya nyali kedua orang di depanku. "Mas, bagaimana ini?" tanyanya. "Terus saja Kang, cuma didemit saja kok takut," kataku. Setibanya di lokasi jualan, semua barang masih aman dan utuh di sana. Meski terlihat berserakan karena kemarin pulang sangat buru-buru, tanpa terfikir membereskan perlengkapan itu semua. Namun yang sangat bikin menyesal, kotak kayu yang terbuka kini sudah kosong. Raib semua uang yang banyak di sana tanpa tersisa. "Walah, sudah tidak ada uangnya Kang," kataku dengan penyesalan. "Ya sudah Mas, memang yang tidak terbawa pasti hilang kok," kata pemuda satunya. "Lah kamu tahu kok nggak bilang Kang, sudah jauh-jauh belusukan ke sini," kataku setengah menyesal. "Lah niatku ambil sangkar burung kok Mas," jawabnya sambil tertawa. "Walah semprul Kang, ya sudah ayo pulang lagi," ajakku. Malam itu sesampai di rumah, melanjutkan obrolan sambil ngopi. Kalau besok mereka berdua harus mencari Gegak lagi untuk melanjutkan ritual kedua. Setelah semua disepakati, malam ini pun semua pada pulang. Hanya menyisakan aku sendirian di rumah baru ini, mencoba mengutak-atik handphone baru yang layarnya sebesar layar TV, sambil membaca buku panduannya. Memutar musik lewat pengeras suara, tanpa peduli sudah larut malam. "Assalamualaikum," terdengar salam dari luar pagar rumahku. Terlihat 2 security sudah berdiri di sana. "Mau ngapain malam-malam begini manusia-manusia itu?" gerutuku dalam hati sambil berjalan menghampiri. "Iya Pak, ada apa? Masuk silakan," kataku berbahasa nasional biar terlihat tidak kampungan lagi. "Maaf, Mas baru pindah ya? Sudah ke rumahnya Pak RT untuk mengisi keterangan sebagai warga baru?" penjaga komplek itu bertanya. "Besok saya ke rumah Pak RT, sekalian mau silaturahmi," basa-basiku. "Ya sudah Pak, kami permisi dulu. Oh iya, nama bapaknya siapa? Belum berkenalan kita Pak," katanya sebelum beranjak pergi. "Saya Bams, dan jangan panggil Bapak karena saya belum berkeluarga," aku memperkenalkan diri. "Oh, maaf Mas Bam, hanya menghormati saja panggilan Pak tadi." "Ya sudah Mas Bam, selamat malam, saya lanjut bertugas lagi," ucapnya sambil bersalaman. Kembali kututup pagar rumah lalu masuk ke dalam mendengarkan lagu-lagu campur sari yang mengalun menghilangkan rasa sepi di rumah ini. Kopi sisa masih aku nikmati sambil mengepulkan asap rokok filter. Santai dulu, sudah pergi hidup susahku. Hampir siang mata ini baru terbuka karena merasakan nyamannya tidur di kasur busa dengan kamar yang dingin ber-AC. Setelah mandi langsung pergi ke warungnya Pak Karto, memesan kopi juga sarapan yang tertunda. Dari seberang, aku amati toko sembako tempat aku kerja kemarin. 3 hari lalu masih aku seperti orang itu, bongkar muat barang dari truk ke gudang. Pekerjaan yang aku lakukan 1 tahun lebih tanpa mendatangkan kekayaan. Kini hanya berjualan semalam semua sudah terbeli. Bahkan sisa uang masih sangat banyak yang aku masukkan ke dalam lemari khusus di salah satu kamar yang aku keramatkan. "Lihat apa sih Bang?" tanya Pak Karto. Tidak Pak, cuma teringat zaman waktu susah," jawabku. "Beruntung kamu mendengarkan omonganku Bang," orang tua itu berkata. "Iya Pak, mulai sekarang jangan panggil Bambang Pakar, nasib saya sudah lain kok," penjelasanku ke Pak Karto. "Oh iya, lah kamu ganti nama siapa?" tanyanya sambil menahan senyum. "Bams Pak, Bam ditambah S jadi Bams." Masih terduduk di warung tenda milik sang ketua, menikmati kopi hitam dengan mengepulkan asap rokoknya, tiba-tiba bayangan wajah gadis itu melintas dalam angan
tanpa permisi mengetuk hati, mengabarkan rasa kerinduan yang tidak terelakkan lagi. Gadis cantik anak tetangga di kampung halaman yang selama ini mengisi cinta tanpa tergantikan. Saat memikirkannya, tiba-tiba melintas gadis itu dengan dibonceng oleh laki-laki yang entah itu siapa. Secepat kilat meninggalkan warung itu, langsung gas motor mengikuti kemana pergi kedua orang itu. Sebuah warung bakso yang kemarin mereka datangi ke sini lagi, berduaan lagi, sangat membuat kelukaan yang mendalam. Kecemburuan menyelimuti, hingga sebuah bisik terdengar untuk menanyakan siapa laki-laki bersamanya itu. "Loh, Dek Nur di sini ya?" tanyaku basa-basi. "Loh Mas, apa kabar? Lama banget gak pulang Mas," kata gadis itu. Sengaja duduk di depannya sambil memesan bakso juga agar dapat lama mengobrol. "Mas Bambang sudah sukses ya sekarang, sampai lupa pulang," kata Nur Hayati. "Ah, Dek Nur bisa aja. Ya begini hidup Mas sekarang Dek, sudah gak kayak dulu," jawabku sambil memperlihatkan apa yang aku pakai. "Oh iya, kenalin, ini Tommy, suami saya Mas." Sebuah ucapan kata yang seakan menjadi sambaran petir di siang bolong. Aku dengar pernyataan itu. Betapa sangat membuat hancur berkeping-keping rasa dalam hati. Ditambah laki-laki itu mengelurkan tangan untuk menyalami, juga dengan senyum menyebutkan namanya. "Tommy Mas," katanya berkenalan. "Bams," jawabku. Serasa ingin menyiramkan kuah bakso ke muka di depanku ini, memasukkan semua sambal ke mulutnya agar tahu betapa lancangnya dia merebut bunga yang selama ini aku jaga dengan segenap jiwa raga. "Berapa semua Bang? Sekalian sama pesanan mereka?" tanyaku sama tukang bakso itu. "Total semuanya 80.000 Mas," jawab akang bakso itu. "Ini kembaliannya ambil aja." Aku memberikan uang selembar 100.000. "Oh iya, Dek Nur, saya buru-buru harus pergi dulu," ucapku sambil menahan kecewa. "Loh Mas, kok gak dimakan baksonya? Pakai dibayarin segala loh," kata gadis yang melukaiku ini. Hilang selera makan tiba-tiba. "Mari Dek Nur," pamitku sambil berlalu pergi. Motor aku arahkan ke rumah, memarkirkan, lalu masuk ke dalam. Gontai sudah langkah dengan tikaman patah hati ini. Serasa hancur kehidupan, kiamat dunia mendengar ucapan tadi. Ingin berteriak sekencang-kencangnya agar dunia paham semua ini tidak adil. Kenapa harus laki-laki itu yang mendampingi dia? Kenapa bukan aku? Menghela nafas panjang dan tertunduk tanpa semangat. Memutar lagu Cidro agar makin terasa kelukaan yang aku alami ini. Perihnya tanpa terucap lagi. Tidak mampu terkatakan betapa ini sangat sakit. "Halo Kang, ada di mana kamu sekarang?" Aku yang menelpon best friendku. "Masih di jalan Mas, gimana?" jawabnya. "Oh oke, cepat datang ke sini. Belikan aku Jack Daniel 2 botol. Uangnya nanti aku ganti," ucapku lalu menutup telepon. Entah kenapa tersirat ingin mencoba minum yang beralkohol untuk mengusir kecewa. Mungkin dengan itu semua bisa dilupakan, dihilangkan, tanpa mengingatnya lagi. Lagu Cidro yang semakin melukai itu aku ganti dengan lagu Anggur Merah agar dahsyatnya terasa. Hampir petang, kedua pemuda itu baru tiba dengan membawakan apa yang aku pesan. Tanpa basa-basi lagi langsung aku tenggakkan air itu yang ternyata panasnya seperti api yang masuk ke dalam tenggorokan sampai ke dada ini. "Yang 1 botol kamu buka Kang, mabok saja dulu hari ini," ocehku yang mulai terpengaruhi miras. "Iya Mas, lah ini acara apa? Kok pakai minum segala?" salah satu pemuda itu bertanya. "Hari ini aku lagi patah hati Kang Bro, cedera, kecewa," aku menjelaskan. "Memangnya kamu punya pacar Mas?" pertanyaan dari mereka.
"Shh, pertanyaanmu itu loh Jo," kata sahabat satu lagi. Tanpa aku bisa menjawab pertanyaan itu, semua terasa sangat berputar-putar. Kepala sakit, pandangan makin buram, perut seperti diremas-remas, mual, dan akhirnya jackpot, muntah dan tergeletak tak sadarkan diri. Sampai kedua sahabat itu bersusah payah memindahkan ke dalam kamar, membersihkan lantai yang kotor itu, sampai semuanya tidak bisa aku ingat lagi. Karena saat mencoba membuka mata, yang ada semua dunia goyang berputar, hingga terbawa ke alam bawah sadar. Akan semakin menjerumuskan jika hanya bisikan-bisikan iblis yang selalu terdengar tanpa mendengar lagi kata hati yang menuntun ke arah jalan Tuhan. Kepala yang masih terasa berat, pusing yang belum hilang, pegel semua badan, ingin beranjak bangun di hari yang sudah siang ini. Sangat jauh berbeda perubahan diri dari yang sangat rajin tanpa lelah bekerja dan memiliki cita-cita mulia. Kini semua berubah menjadi seperti ini. Dengan masih sempoyongan memaksakan diri untuk keluar kamar dengan segera mandi agar badan kembali normal. Hilang semua sakit di kepala, juga badan ini. Dua orang itu terlihat masih pada tertidur di sofa ruang tamu, tanpa pedulikan mereka bergegas untuk masuk kamar mandi. "Hei, bangun Kang, sudah siang," kataku membangunkan mereka seusai mandi. "Wah, sudah seger kamu Mas," seru dia padaku. "Udah cepat mandi sana, terus cari gagak. Malam ini aku jualan lagi Kang," seruku pada mereka berdua. Setelah semua beres, lalu dua sahabat itu pergi menjalankan misi kami. Aku yang hanya berdiam diri di rumah tanpa melakukan apapun, sekedar mempersiapkan diri juga mental untuk malam nanti. Mantra kembali aku hafalkan agar tidak lupa karena sedang ditimpa kegalauan yang sangat berat. Pak Karto datang sore itu dengan membawakan makanan yang sudah aku pesan sebelumnya. Merasa sangat prihatin melihat kondisiku yang semrawut karena masih memikirkan gadis itu. Jangan dipikir terlalu dalam. Kalau memang belum jodoh ya tetap tidak bisa dimiliki. Masih banyak dunia ini wanita yang lebih cantik. Pak Karto memberi nasihat. "Kamu itu gak paham Pak Kar. Tetap harus bisa aku rebut dari suaminya, walau pakai cara apapun Pak," ucapku dengan nada emosi. "Walah bocah. Dulu juga aku mengalami. Sudah tenang aja. Besok aku ajak cari yang bening," ucap Pak Kar memberi semangat. Dilanjut dengan makan nasi bungkus yang dibawakan tadi, sambil sedikit memikirkan untuk baiknya mencari pelampiasan ke wanita lain agar tidak begitu terlarut memikirkan kecewa. Dengan berjalan waktu sambil mencari siasat untuk merebut kembali kekasih hatiku. Terdengar motor berhenti di depan rumah. Dari yang ditunggu pun tiba. Dua manusia anak buahnya Pak Karto yang mencari burung itu sudah datang dengan menenteng sangkar yang tertutup kain hitam. Senyum sumringah terlihat di kedua wajah yang baru datang itu, menandakan keberhasilan mereka mencari barang yang dimaksud. "Bos, selamat sore," cengengesan dua orang itu. "Sudah berhasil Kang?" Aku bertanya memastikan. "Beres Mas, pokoknya langsung saja gas," mereka menjawab. "Ini langsung aku bayar lunas Kang." Langsung memberikan uang untuk mereka. Akhirnya berempat kembali berembuk untuk aksi kedua agar mendapatkan hasil lebih banyak. Persiapan sarung pun kini tidak hanya satu untuk mengantongi uang yang akan didapat. Jam penjemputan juga sudah mereka atur. Kira-kira selesai semua ritual itu sekitar jam 3 subuh. Mereka berdua harus menyusul membantu membawakan hasil pengerukan uang. Gelak tawa penuh nafsu iblis menghias kami berempat. Gambaran kerakusan sudah menggaris pekat dalam otak pemikiran masing-masing, melupakan jalan halal untuk memenuhi ambisi hidup. Tatapan setan menyala ketika uang-uang itu akan didapat kembali. "Pada dinikmati, saya tidur duluan ya Pak Kar, Kang," pamitku pada mereka yang masih pada menikmati kopi di rumah.
Iya Bam, biar nonton TV aja aku, jawab Pak Karto. Sambil menunggu tengah malam aku tidur agar nanti tidak ngantuk ketika melakukan ritual penjualan sate. Pas pertengahan malam, aku terbangun dengan keadaan rumah sudah sepi. Mereka bertiga sudah pada pulang. Kini hanya aku sendiri dan bersiap-siap menuju gunung. Sangkar berisikan gagak itu aku bawa menyusuri hutan. Roaknya kadang berbunyi mengejutkan. Sarung yang jumlahnya 5 biji, dupa, juga kembang 7 rupa, juga tidak lupa aku membawanya. Kabut juga gerimis kecil menghias alam nan angker ini. Hanya itu bukan halangan untukku menjalankan keinginan hati. Desiran darah terkadang terasa mengalir, bergidik meremang bulu kuduk saat beberapa interaksi makhluk-makhluk mulai menjahiliku. Setelah sampai di lokasi pas tepat di area yang seharusnya buatku berjualan, sosok hitam itu sudah bertengger. Mata merahnya menatap tajam ke arahku. Taringnya yang mengerikan itu terlihat jelas memutih. Hah? Ngapain genderuwo itu sudah ada di situ? Hatiku bertanya. Dengan berpura-pura tidak melihatnya, aku datangi saja tempat itu. Tempat kami kini berdiri bersebelahan. Terlihat jelas rambutnya yang hitam tumbuh di permukaan kulit kasarnya. Cakarnya panjang sangat menakutkan. Setiap gerakku ia perhatikan. Bahkan berkali-kali kami saling bertatap muka yang membuat selalu merinding saat itu. Dengan caraku berputar-putar tidak melihatnya, semoga menjadi cara yang aman dan suksesnya ritualku. Kutuntun hati untuk mengumpat ketika takut, agar jangan sampai berdoa atau beristighfar. Kalau sampai itu terjadi, maka akan gagal penjualanku. Dupa sudah aku pasang di berbagai sisi. Bunga juga aku tebarkan ke seluruh area. Sebelum memotong gagak tidak lupa pakaian yang aku kenakan. Semua sudah terlepas dari tubuh ini. Rapalan mantra dan mangkuk untuk menampung darah sudah aku persiapkan. Ketika hendak membuka sangkar itu, baru teringat jika bara perapian belum aku nyalakan. Buru-buru aku nyalakan. Melakukan dengan yang awal sama persis. Setelah menyembelih gagak juga menampung darahnya, baru memotong kecil-kecil terus menusuknya menjadi sate. Melumuri dengan darah sambil membacakan mantra, dipungkasi dengan membakar sate-sate hitam itu. Berikan makanan itu, maka aku akan kabulkan permintaanmu. Makhluk genderuwo itu yang sedari tadi memang sudah menunggu. Setelah 5 tusuk sate aku berikan, mulailah uang itu bermunculan dari peti kayu. Namun datang lagi sosok yang sama jenisnya, yang ini lebih menyeramkan. Sangat tinggi dengan cuntayan tangannya, hampir sampai ke tanah. Taring terlihat ada 8 biji jumlahnya, sangat membuat mata ini ngeri memandangnya. Andai tangan itu mencengkeramku, pasti akan sangat mudah tubuh kecilku digenggam dengan jemarinya. Suara beratnya berucap, kekayaanmu akan berlimpah jika kau memberikan itu semua padaku. Aku hanya sibuk membakar sate dan menyaksikan genderuwo yang awal menunggu itu pelan-pelan menjauh pergi, seakan takut dengan kehadiran makhluk yang jauh lebih besar. Semua sate-sate itu aku berikan, hanya dengan sekali telan semua lenyap tanpa sisa. Setiap purnama penuh, datanglah kemari. Bawakan makanan ini untukku, maka duniamu akan melimpah. Kau anak manusia, siapa namamu? Suara besarnya menggelegar bertanya. Saya Bambang, Mbah, jawabku dengan badan bergetar ketakutan. Setiap bulan purnama, jangan sekali-kali kau jual makanan ke cecunguk itu. Harus menunggu datang, atau kamu yang akan jadi santapanku. Ancam yang membuat sendi-sendi terasa lemas, tanpa daya. Iya Mbah, saya akan memberikan hanya untuk Mbah saja, gegapku menjawabnya. Lalu dia menunjuk ke arah kotak kayu itu yang mengeluarkan uang jauh lebih banyak, dan keluar bagai semburan air uang yang memancar tanpa henti.
Tanpa memperdulikan makhluk raksasa itu lagi, mulai aku masukkan uang menjejali sarung-sarungku. Sampai padat uang aku masukkan, aku tekan, aku injak, biar semakin banyak yang bisa aku bawa. Namun limpahan uang-uang itu terus keluar, hampir memenuhi area di sekitarku. Aku mengumpulkan uang itu tanpa tampungan lagi, sampai datanglah mereka berdua menyusulku. Dengan mata terbelalak, menyaksikan uang yang berhamburan itu, membuat keduanya mematung terkejut. Malah diam saja. Cepat masukkan pakai sarung kalian itu, kataku menyuruh mereka. Iya mas. Waduh, ini kok uangnya begitu banyak ya? Ucap mereka sambil memasukkan tumpukan uang itu ke sarung yang mereka bawa. Karena memang tidak ada tempat lagi, juga merasa sudah sangat banyak, kami bertiga memutuskan pulang dengan membawa 7 sarung berisi uang itu, membiarkan banyaknya uang yang ditinggal hilang lagi secara goib. Sampai di rumah mengemburkan uang itu ke dalam kamar yang khusus aku keramatkan. Disitulah kami bertiga mulai menata uang-uang itu, lalu memasukkan ke dalam lemari besar yang aku khususkan sebagai tempat menimbun kekayaan. Tidak bisa dihitung seberapa jumlahnya. Membereskan itu semua sampai sudah mau sore. Sementara dari sebelum subuh kami bertiga menyusun lembaran-lembaran itu. 7 sarung itu lalu aku lipat dan meletakkan di salah satu meja dalam kamar. Sarung-sarung kamu itu, Kang, sudah jadi barang yang aku anggap keramat. Jadi aku maharkan satunya senilai 10 juta ya. Aku berkata kepada mereka berdua. Wih, iya mas, siap. Sumringah mereka mendengar itu. Lalu uang 20 juta aku kasih untuk mereka, dengan satu orang 10 juta untuk harga sarung bekas mereka. Semakin kita memasukkan barang haram ke dalam tubuh kita, maka akan semakin kehilangan hati nurani. Semakin hitamnya hati tanpa cahaya Tuhan sebagai pelita diri. Dengan keberhasilan ritual kedua menghasilkan uang yang jauh berlipat-lipat banyaknya, kini semakin tidak mampu lagi terhitung seberapa kekayaan yang dimiliki. Sunggingan senyum kepuasan terlihat mengembang, menoreh kesombongan yang tanpa menuai usai. Kepulangan 2 sahabatku lalu aku lanjutkan untuk ke rumahnya Pak Karto, memberikan bonus uang, juga berencana sekalian keluar untuk membeli sebuah mobil. Berkendara dengan motor terkadang kepanasan juga kehujanan, membuat ingin memiliki mobil untuk tunggangan dan pelengkap rumah. Wih, jadi kamu mau cari mobil? Semakin gagas saja. Pak Karto memuji. Rencananya pak, udah capek pakai motor terus bikin kembung. Aku menjawab sambil memberikan bonus uang itu. Lah, ini apa Bams? Tanya Pak Karto. Itu bagian kamu pak. Sudah, saya permisi dulu. Mau melihat-lihat showroom mobil. Pamitku sambil memberikan bonus 10 juta untuk Pak Karto. Sore itu hanya keliling saja, belum menemukan dealer yang cocok sampai hari menjelang malam. Karena perut juga sudah merasa lapar, di sebuah warung motor ini aku berhentikan untuk membeli makan. Duduk di meja dengan menunggu hidangan pelayan. Dari sudut sana terlihat wanita yang tengah menatapku, seakan malu-malu mencuri pandang. Pesan apa mas? Pelayan warung itu bertanya. Nasi rendang pakai perkedel, minumnya es teh manis. Aku memesan. Siap mas, ditunggu ya, jawab pelayan. Mas, tunggu, kataku ke pelayan itu. Iya mas. Ia bertanya. Bilang sama mbak yang duduk di sana untuk gabung sama saya, suruhku. Pelayan itu lalu bergerak mengambil wanita sambil memberitahukan apa yang aku maksud. Gadis itu lalu memandang ke arahku sambil tersenyum, hanya dengan menganggukkan kepala, memberitahukan kalau aku memanggil, menjadi kode untuknya. Langkah kecilnya mulai mendekat. Dengan anggun ia melangkah, tubuh berbalut pakaian seksi itu kini berdiri di sampingku. Silakan duduk,
Gebung saya saja. Aku mempersilahkan. Iya mas, jawabnya sambil tersipu malu. Mau pesan apa mbak? Silakan pesan saja, ucapku basa-basi. Udah pesan kok mas, menunggu datang saja pesanannya. Wanita itu menjawab masih dengan muka memerah karena malu. Oh iya, siapa namanya? Tanyaku sambil mengulurkan tangan untuk berkenalan. Surti mas, jawabnya sambil menjabat tanganku. Surti, kayak lagunya Jamrud. Hehe, aku bams, kataku sambil memegang tangannya. Lalu perbincangan itu tertunda karena menu pesanan kami sudah datang. Makan malam ditemani seorang gadis cantik membuat lupakan luka yang ditorehkan oleh Nurhayati. Wajah Surti mampu menjadi peredam nyeri dalam dada ini. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.